Memperkenalkan diri, nama saya Alindia Zahra dan teman-teman saya. Saya Sakila Nurul Alalia. Saya Zahra Fadila. Saya Ismayanti. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bab 9, yaitu tentang kepailitan. Nah, dalam bab ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya, baik dalam pembahasan yang pertama nanti kita akan membahas tentang definisi umum tentang kepailitan, tentang hukum di Indonesianya, serta tentang sita umumnya. Dan juga nanti kita akan membahas tentang perjalanannya dari masa kolonial Belanda hingga reformasi di zaman modern seperti sekarang. Nah, itu adalah pembahasan pertamanya. Dan nanti pembahasan yang kedua adalah, untuk pembahasan yang kedua, nanti kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi lembaga kepailitan serta landasan hukum. Untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang syarat kepailitan dan kemudahan dalam kepailitan. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah pembahasan kurator. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep umum pailit dan tanya di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pasal-pasal, kita harus tahu dulu kenapa urusan pailit ini penting banget di dunia bisnis. Jadi, apa sih pailit itu? Pertama, kita bahas dulu tentang definisinya. Kata pailit itu sebenarnya serapan dari bahasa Prancis, yaitu faillite atau failit, yang artinya macet atau mogok bayar. Tapi, secara hukum di Indonesia, pailit itu bukan cuma sekedar kondisi tidak mempunyai uang, tapi pailit itu adalah sebuah status hukum. Nah, di dalam dunia hukum pailit, ada satu istilah yang harus wajib kita tahu. Namanya adalah sita umum. Apa sih maksudnya sita umum itu? Bedanya dengan di sita biasa, misalnya kita mempunyai hutang motor, terus yang diambil adalah motornya kan. Nah, kalau di sita umum ini, yang diambil adalah seluruh harta milik si debitur. Semua hartanya disita tanpa terkecuali, mulai dari tabungan di bank, rumah, mobil, tanah, sampai saham atas nama dia, semuanya langsung dikunci oleh pengadilan. Bahkan, harta yang baru didapatkan pas proses sidang berjalan pun ikut disita. Nah, yang kedua adalah tidak boleh memegang uang sendiri. Maksudnya yaitu begitu hakim mengetok palu, kalau si debitur ini pailit, detik itu juga dia kehilangan hak untuk mengurus hartanya. Dia tidak boleh menjual aset, tidak boleh transfer uang, bahkan dia tidak boleh menyewakan propertinya sendiri. Jikalau dia nekat melakukan hal tersebut, maka tindakannya akan dianggap ilegal. Nah, jadi siapa sih yang mengurusi hartanya? Karena si pemilik sudah tidak boleh menyentuh hartanya, kendali penuh langsung dipindahkan ke pihak ketiga yang netral yang ditunjuk oleh pengadilan. Namanya adalah kurator. Jadi, simpelnya, status pailit itu seperti pengadilan menggembok total seluruh kehidupan finansial si debitur agar hartanya tidak dibawa kabur atau disembunyikan. Jadi, bisa dipakai untuk bayar utang-utangnya nanti. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sejarah di Indonesianya. Aturan pailit di Indonesia itu tidak langsung seperti sekarang, tapi berubah lewat drama krisis ekonomi yang panjang. Nah, dulu kita pakai aturan warisan Belanda namanya Faillissemen Verordening tahun 1905. Nah, kebayangkan seperti aturan tahun 1905 dipakai untuk bisnis zaman sekarang, jelas kuno banget. Jadi proses sidangnya lambat, bertele-tele, dan tidak cocok sama sekali untuk dunia bisnis yang serba cepat seperti sekarang. Nah, ada juga titik baliknya. Momen paling bersejarah itu terjadi pas krisis moneter tahun 1998. Waktu itu nilai rupiah hancur parah dan banyak sekali perusahaan besar di Indonesia yang mendadak punya hutang menumpuk ke luar negeri gara-gara dolar melonjak. Akibatnya, banyak perusahaan yang macet bayar hutang. Investor asing saat itu ketakutan karena Indonesia belum mempunyai pengadilan khusus yang bisa memutuskan perkara hutang dengan cepat. Karena didesak situasi ekonomi yang darurat, pemerintah akhirnya mengeluarkan Perpu yang kemudian disahkan jadi UU Nomor 4 Tahun 1998. Disinilah pengadilan niaga pertama kali di Indonesia untuk menangani kasus-kasus bisnis.
aturan tahun 98 tadi disempurnakan lagi di zaman Presiden SBY lewat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau sering disingkat UU KPKPU. Nah, UU inilah yang kita pakai sampai detik ini. Kelebihan UU tahun 2004 ini adalah mereka tidak cuma fokus gimana caranya membangkrutkan orang, tapi juga ngasih kesempatan kedua lewat yang namanya PKPU atau Jalan Damai. Jadi, sebelum perusahaan beneran dihancurkan atau dipailitkan, mereka dikasih waktu untuk negosiasi ulang hutangnya. Kalau emang sudah mentok banget tidak ada jalan keluar, baru deh dijatuhi status pailit. Nah, jadi kesimpulannya, sejarah bikin hukum kepailitan di Indonesia jadi lebih tegas dan cepat demi memberikan kepastian hukum untuk para pelaku bisnis dan investor di negara kita. Nah, setelah kita tahu pengertian dasar dan sejarah panjangnya, pasti muncul pertanyaan seperti, sebenarnya buat apa sih negara repot-repot mengurusin orang yang bangkrut, atau emang tujuan utamanya itu apa? Nah, materi ini akan dilanjutkan oleh teman-teman saya berikutnya. Pembahasan yang kedua, kita akan bahas tentang tujuan utama dan fungsi kepailitan. Tujuan yang pertama yaitu pembagian kekayaan debitur kepada kreditur secara adil oleh kurator. Artinya ketika debitur sudah tidak mampu membayar utangnya, aset yang tersisa tidak boleh dibiarkan begitu saja atau dikuasai sepihak. Hukum menunjuk seorang profesional independen yang disebut kurator. Tugas kurator inilah yang paling krusial, yaitu menginventarisir seluruh harta yang tersisa, melikuidasinya dan membagikannya kepada para kreditur agar semua proses berjalan transparan dan tidak ada kecurangan. Yang kedua yaitu menghindari sitaan atau eksekusi terpisah dan menggantinya dengan sita bersama. Kenapa harus ada sita bersama? Jika tidak ada lembaga kepailitan, maka akan berlaku prinsip siapa cepat dia dapat. Kreditur yang agresif akan langsung mengeksekusi aset debitur secara terpisah untuk mengamankan piutangnya sendiri. Akibatnya, kreditur lain tidak kebagian apapun. Lembaga kepailitan datang untuk menghentikan ego sektoral tersebut. Semua sitaan individu dibatalkan, diganti menjadi sita bersama demi keadilan semua pihak. Terdapat fungsi lembaga kepailitan, yaitu jaminan bagi kreditur dan perlindungan bagi debitur. Jadi, lembaga ini bekerja dua arah. Bagi kreditur, kepailitan adalah jaminan hukum bahwa debitur tidak akan menyembunyikan hartanya secara curang. Sedangkan bagi debitur, ini adalah perlindungan hukum agar mereka tidak dikejar-kejar secara massal dan sewenang-wenang oleh para kreditur. Lalu selanjutnya terdapat landasan hukum. Yang pertama pasal 1131, yaitu seluruh kekayaan debitur bergerak atau tidak bergerak saat ini atau masa depan adalah jaminan hutang. Mari kita bedah pasal 1131 ini. Pasal ini menetapkan konsep asas jaminan umum, artinya secara otomatis demi hukum modal jaminan kreditur itu adalah seluruh harta debitur, tidak peduli apakah itu barang bergerak seperti mobil dan tabungan atau benda tidak bergerak seperti tanah. Bahkan harta yang baru dibeli debitur di masa depan pun otomatis ikut terseret menjadi jaminan selama utangnya belum lunas. Yang kedua, pasal 1132. Kekayaan tersebut adalah milik bersama semua kreditur yang dibagikan secara proporsional sesuai keseimbangan piutang, kecuali ada kreditur dengan hak preference. Hubungannya dengan pasal sebelumnya adalah jika pasal 1131 mengunci apa saja hartanya, maka pasal 1132 mengatur bagaimana membagikannya. Pasal ini menegaskan bahwa harta tersebut adalah milik bersama para kreditur. Pembagiannya wajib proporsional alias berimbang sesuai dengan persentase atau besar kecilnya piutang yang dimiliki masing-masing kreditur. Namun terdapat pengecualian, yaitu tidak berlaku bagi kreditur yang memiliki hak preference. Mereka adalah kreditur yang sejak awal
memegang jaminan khusus seperti hak tanggungan atau fidusia. Mereka memiliki hak untuk menjual sendiri jaminan tersebut dan mengambil pelunasannya terlebih dahulu sebelum kurator membagikan sisa harta kepada kreditur lainnya. Selanjutnya, syarat kepailitan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU KPKPU, debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi 3 syarat utama, yaitu yang pertama memiliki minimal 2 kreditur. Artinya, orang atau perusahaan yang memiliki utang harus mempunyai lebih dari satu pihak yang memberi pinjaman atau piutang. Jadi, tidak hanya berutang kepada satu pihak saja. Hal ini menunjukkan bahwa masalah keuangan debitur memang melibatkan beberapa pihak. Contohnya, sebuah perusahaan mempunyai utang kepada bank dan juga kepada supplier barang. Karena ada 2 kreditur, maka syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, tidak membayar minimal satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya sudah ada waktu pembayaran yang ditentukan sebelumnya, namun debitur tetap belum melakukan pembayaran. Maka kreditur dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Nah, utang tersebut juga harus benar-benar dapat ditagih secara hukum, bukan hanya sekedar dugaan atau belum jelas keberadaannya. Yang ketiga, kreditur berhak mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Jika syarat keduanya sudah terpenuhi, maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyatakan debitur pailit. Dalam hukum kepailitan juga, jumlah utang tidak harus besar, jadi walaupun jumlah utangnya kecil, debitur tetap bisa dipailitkan. Yang penting syarat hukumnya terpenuhi. Selanjutnya, kemudahan dalam kepailitan. Undang-undang kepailitan memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pailit. Permohonan pailit dapat dikabulkan hakim apabila terbukti secara sederhana bahwa debitur memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan. Nah, yang dimaksud dengan terbukti secara sederhana adalah kreditur hanya perlu membuktikan bahwa debitur memiliki utang tersebut sudah jatuh tempo, dan debitur belum membayarnya. Jika syarat tersebut terbukti, maka hakim dapat langsung mengabulkan permohonan pailit. Setelah debitur dinyatakan pailit, debitur tidak lagi memiliki hak untuk mengurus atau menguasai harta kekayaannya sendiri. Semua pengurusan harta pailit akan diambil alih oleh kurator. Siapa sih kurator ini? Kurator adalah pihak yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit agar nantinya dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai aturan hukum. Undang-undang juga mengatur bahwa beberapa lembaga tertentu seperti bank, perusahaan efek, dan perusahaan asuransi tidak dapat dipailitkan oleh sembarang pihak. Kenapa? Karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, permohonan pailit terhadap lembaga tersebut hanya dapat diajukan oleh instansi tertentu sesuai ketentuan hukum. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan selanjutnya, yaitu tugas kurator. Jadi, kurator itu adalah pihak yang bertugas mengurus dan membereskan harta debitur saat proses kepailitan berlangsung. Tujuannya supaya harta bisa dimaksimalkan nilainya dan utang bisa dibayar ke kreditur secara adil. Dalam pelaksanaannya, ada 3 peran kurator. Yang pertama, kurator sementara. Tugasnya mengawasi kegiatan debitur sebelum resmi dinyatakan pailit biar nggak ada tindakan yang merugikan harta. Yang kedua, pengurus dalam proses PKPU. Di sini, kurator mengatur administrasi dan rapat kreditur, tapi debitur masih punya hak kelola hartanya sendiri. Yang ketiga, kurator setelah pailit. Nah, di tahap ini, seluruh pengelolaan harta sudah sepenuhnya beralih ke kurator. Nah, selanjutnya yang harus kita bahas adalah tugas utama kurator. Sebagai eksekutor, kurator punya 3 tugas utama. Yang pertama, tugas administratif, seperti pengumuman dan pendataan harta. Yang kedua, tugas pengelolaan harta, menjaga supaya nilai aset tetap terjaga. Yang ketiga, tugas pemberesan, yaitu menjual harta pailit dan membagikan hasilnya ke kreditur. Jadi intinya, kurator itu peran kuncinya supaya proses kepailitan berjalan tertib, adil, dan optimal buat semua pihak. Kesimpulannya, kepailitan adalah proses hukum untuk menyelesaikan utang debitur yang sudah tidak mampu membayar, dan dalam proses ini, kuratorlah yang menjadi pelaksana utamanya, mengurus, mengelola, sampai membereskan harta pailit agar bisa dibagikan secara adil kepada kreditur. Sekian dari saya, terima kasih.